Halo, bagaimana kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dilimpahkan rezekinya. Film Palmer merupakan film yang menceritakan tentang seorang pria mantan narapidana yang dipenjara selama 12 tahun lamanya yang bernama Eddie Palmer. Setelah keluar dari penjara, Eddie Palmer tinggal bersama nenek Vivian. Namun tak lama Eddie tinggal, sang nenek pun meninggal. Kondisi itu lantas mengharuskan Eddie menjadi wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Sam. Karena status Eddie sebagai mantan narapidana, itu membuat dirinya sering mendapat celaan bertubi-tubi, bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa Eddie Palmer bisa dipenjara 12 tahun lamanya? Dan bagaimana kelanjutan cerita hidup Eddie sebagai mantan narapidana? Kalau begitu, inilah alur ceritanya. Film ini dimulai ketika Eddie pulang dari penjara ke rumah nenek setelah 12 tahun lamanya. Nenek Vivian sangat senang melihat Eddie hingga nenek sudah menyiapkan kamar dan juga menyiapkan barang-barang khusus untuk Eddie. Kemudian nenek menyuruh Eddie istirahat dan pergi ke kamarnya. Saat sudah di kamarnya, Eddie menengok ke jendela kamarnya. Ia melihat seorang wanita yang bernama Shelly dan anak laki-laki yang bernama Sam yang sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba datanglah seorang pria, marah-marah dan berkata kasar ke mereka. Pria itu berkata akan pergi namun tidak tahu sampai kapan dia akan kembali. Karena penasaran, akhirnya Eddie bertanya sama nenek, mereka itu siapa? Lalu si nenek berkata, kalau keluarga kecil itu tinggal di mobil trailer yang sudah lama singgah di halaman rumah nenek. Wanita itu hanya menyusahkan, kata nenek. Dan kalau bukan karena anak laki-lakinya itu, nenek udah mengusirnya dari halaman rumahnya. Karena nenek hidup kesepian, nenek juga sering bantu mengurus Sam. Jadi Sam sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Karena sudah bebas, nenek lantas menyuruh Eddie mencari pekerjaan. Nenek berwasiat bahwa Eddie harus bangkit dan tidak boleh terpuruk atas kejadian yang sudah terjadi. Nenek juga selalu rajin ke gereja dan meminta Eddie untuk selalu ikut bersama dengan neneknya ke gereja. Karena Eddie ternyata bebas bersyarat, maka Eddie harus wajib melapor, harus mematuhi semua aturan, serta harus mencari pekerjaan. Eddie pun lantas mencari pekerjaan apapun dan dimanapun. Saat mencari pekerjaan, Eddie juga sempat ke sebuah bar dan bertemu dengan teman-temannya, yang mana dulunya bar itu adalah tempat tongkrongan mereka dahulu. Scene lalu berpindah di mana Eddie dibangunkan oleh nenek untuk pergi ke gereja. Nenek sangat buru-buru karena takut terlambat. Di sana terlihat juga Sam yang ikut dengan mereka. Tibalah mereka di gereja. Saat duduk di bangku gereja, tiba-tiba kepala Sam dipukul dari belakang. Saat dilihat-lihat siapa pelakunya, ternyata ia adalah Toby. Toby adalah teman sekolah Sam yang sering mengganggunya. Ayo Toby kesal dan berkata, jangan mengganggunya. Sampailah di keesokan harinya, di mana Eddie bersiap-siap mencari pekerjaan. Saat itu juga Eddie melihat nenek sedang bermain-main dengan Sam. Ternyata ibunya sedang pergi tak tahu kemana. Jadi Sam akan tinggal bersama dengan mereka hingga ibunya pulang. Sebenarnya Eddie agak gak suka dengan Sam, karena anak ini agak ngondek gitu. Di malam hari saat Sam ingin mengambil boneka di kamarnya, Sam menceritakan asal-muasal boneka itu. Lalu Eddie berkata bahwa anak laki-laki itu tidak boleh main boneka. Sam pun menjawab kalau dia laki-laki, tapi dia juga main boneka, dan Sam pun tidak menghiraukan Eddie. Setelah itu, Eddie ingin pergi ke bar untuk mencari tahu lowongan pekerjaan. Tiba-tiba dia melihat majalah dinding yang terdapat lowongan sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah dasar. Singkat cerita, keesokan harinya, Eddie langsung menuju ke SD tersebut untuk melamar pekerjaan. Di sana, ia bertemu dengan penanggung jawab petugas kebersihan. Eddie lantas disuruh untuk mengisi formulir yang kemudian akan diserahkan ke kepala sekolah SD tersebut. Saat bertemu dengan Capsek, tentu Eddie ditolak karena latar belakangnya itu. Eddie paham akan hal itu. Lantas ia berkata bahwa ia sudah menjalani hukuman tanpa masalah apapun. Eddie juga berkata kalau dia tidak pernah menyakiti anak-anak. Capsek merasa ragu dan mempertimbangkannya. Ia khawatir akan keselamatan anak-anak didiknya. Takut juga jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Saat Capsek membaca nama panjang Eddie Palmer, Capsek langsung bertanya, "Apa kau keluarga Vivian Palmer?" Eddie lantas menjawab bahwa iya, dia adalah neneknya. Ternyata nenek Vivian adalah seorang anggota kongregasi gereja yang sangat disegani. Akhirnya,
Capsek berkata bahwa akan melapor ke dewan sekolah dulu untuk mempertimbangkannya dan akan mengumumkannya kalau memang Eddie diterima. Scene di mana malam harinya, Nenek, Eddie, dan Sam sedang makan malam, tapi tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon itu dari pihak sekolah yang memberitahukan bahwa Eddie telah diterima bekerja di sekolah itu dan langsung memberitahu ke nenek, Vivian, dan Sam. Sam terlihat sangat pintar dan baik kepada siapapun termasuk Eddie. Ya walaupun Eddie agak nggak suka dengan Sam. Saat hari pertama Eddie bekerja, Eddie selalu bekerja dengan rajin dan jujur. Ternyata Sam belajar di SD tempat Eddie bekerja juga. Di sana, Eddie melihat Sam sering dibully oleh teman-temannya. Eddie merasa kasihan dengan Sam. Di keesokan harinya, terlihat Sam sudah bangun dan sedang menonton kartun Barbie. Eddie melihat Sam. Sam langsung berkata bahwa nenek Vivian masih tidur. Eddie pun curiga, karena hal itu tidak biasa terjadi. Akhirnya Eddie mengecek ke kamar nenek dan melihat bahwa nenek Vivian sudah meninggal dunia di tempat tidurnya. Sam, Eddie, dan semua orang yang mengenal Vivian sangat sedih. Karena Vivian adalah orang baik, di pemakaman nenek Vivian terlihat Capsek juga sedang melayat. Capsek mengatakan kepada Eddie untuk libur sampai hatinya benar-benar siap untuk melanjutkan bekerja. Scene lalu berlanjut di keesokan harinya. Tiba-tiba Eddie membawa Sam pergi ke kantor polisi. Tanpa sepengetahuannya, Eddie juga membawa semua barang-barang milik Sam. Ternyata Eddie melaporkan bahwa Sam sudah 2 minggu ditinggal oleh orang tuanya, dan Eddie tidak bisa mengurusnya karena Eddie merasa dirinya tidak harus bertanggung jawab tentang Sam. Eddie merasa muak dengan kelakuan ibunya yang tak kunjung pulang. Akhirnya, polisi menghubungi Dinas Perlindungan Anak dan memasukkan Sam ke panti asuhan. Homer? Where are you going? Eddie pun langsung meninggalkan kantor polisi tanpa berbicara. Sam merasa bingung karena tidak tega. Akhirnya Eddie pun membawa Sam pulang lagi bersamanya. Scene berpindah di keesokan harinya. Mereka memulai hari seperti biasanya. Sam sangat pintar dan peka. Ia sarapan dan menyiapkan sendiri bekalnya. Perlengkapan sekolahnya pun juga ia siapkan sendiri. Bahkan ia juga naik bus sendiri untuk pergi ke sekolahnya. Karena perilaku Sam, Eddie pun merasa luluh dengan Sam. Eddie pun mulai bekerja di sekolahan SD itu lagi. Saat pulang sekolah, Sam diantar pulang oleh ibu guru yang bernama Maggie. Ibu Maggie itu mengucapkan duka cita terhadap nenek Vivian, juga memberikan nomor telepon kepada Eddie jika ada keperluan tentang Sam. Di sore hari, di mana Eddie menyuruh Sam untuk mandi, Sam menunjukkan sikap yang menggemaskan. Dia selalu memanggil-manggil Eddie Palmer untuk memastikan Eddie berada di depan pintu, juga memastikan bahwa Eddie tidak meninggalkannya. Palmer, do you know when my mom is coming back? Sometimes get mad at my mom after leaving. Do you ever get mad at yours? Go to sleep, Sam. Kemudian Eddie menemukan album milik ayahnya yang terdapat foto-fotonya dahulu. Di sana juga terdapat secari koran di mana itu adalah berita Eddie saat ditangkap. Eddie ternyata mantan bintang football yang dituntut atas percobaan pembunuhan. Momen itu membuat Eddie sangat sedih. Scene berlanjut di keesokan harinya di mana Sam sedang menunggu bus untuk berangkat ke sekolah. Eddie melihatnya. Eddie lantas menawari Sam untuk berangkat bersama dengannya. Saat sampai di sekolah, Sam bermain di taman dengan teman wanitanya. Tiba-tiba saja datang segerombolan anak laki-laki yang membuli Sam. Sam juga didorong hingga jatuh. Kejadian itu dilihat oleh Eddie. Eddie pun emosi dan menghampiri anak yang mendorong Sam dan mengancamnya jika dia melakukan kejahatan lagi kepada Sam, dia akan mematahkan tulang anak itu. Lanjut cerita, Eddie mengajak Sam untuk membeli kostum Halloween. Tapi Sam lebih memilih kostum peri yang persis di acara TV favoritnya. Eddie tidak setuju karena Sam bukan anak perempuan. Jadi Eddie juga takut jika Sam memakai kostum yang ia pilih, ia akan dibully teman-temannya. Eddie membujuk Sam untuk membeli kostum pangeran saja. Tapi Sam nggak mau. Ya mau nggak mau, yang dibeli baju peri itu. Saat Eddie selesai membayar kostum yang dipilih Sam, tiba-tiba ada seorang nenek yang menghampiri Eddie dan berkata sambil marah, "Kau masih mengurus anak ini? Kau tidak berhak untuk mengurus anak manapun, karena kamu hanyalah seorang kriminal." Lalu Eddie menarik tangan Sam dan segera pergi. Sam merasa kesal, dia tidak terima kalau Eddie dicaci maki. Lantas Sam sambil marah-marah berkata, "Kamu tahu Palmer sudah menemui pria itu dan dia bersikap baik." So you can mind your eggs. Come on.
Nenek tua itu lantas mengancam kalau dia akan menelpon Dinas Perlindungan Anak atas kejadian tersebut. Eddie merasa terharu dan semakin sayang dengan Sam. Sampainya di rumah, Sam mencoba kostum yang ia beli. Eddie membantu memasangkan mahkota-mahkotanya. Hari Halloween pun tiba. Sam pun tentu diketawai oleh teman-teman lelakinya karena kostum yang dia pakai itu. Tiba-tiba, Bu Maggie datang dengan mengenakan kostum laki-laki menyerupai kepala sekolah dan membela Sam. Dia berkata, di hari Halloween mereka bisa jadi siapa saja. Akhirnya acara Halloween berjalan lancar hingga Sam terlihat gembira. Scene berpindah di malam hari, Sam dan Eddie berkunjung ke rumah Bu Guru Maggie untuk makan malam. Sam menonton TV, sedangkan Eddie dan Maggie di halaman mengobrol berdua. Maggie lalu bertanya kepada Eddie, kenapa dia dulu bisa dipenjara. Eddie pun menceritakannya. Eddie dulu punya teman yang ngakunya orang kaya. Temannya bilang bahwa dia punya brankas di rumahnya. Lalu akhirnya Eddie mencoba mencuri brankas di rumah temannya yang kaya itu, tapi sayangnya ayah temannya itu pulang. Lalu Eddie kepergok. Nah, karena panik, dia memukul ayah temannya sampai hampir mati. Dan dari situlah Eddie dipenjara selama 12 tahun. Tanpa sadar, obrolan mereka sampai larut malam. Eddie pamit pulang dan memasukkan Sam ke mobil tanpa membangunkannya. Tiba-tiba, Ibu Guru Maggie bilang kalau hal ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah, dari sini sepertinya Eki dan Eddie sama-sama saling menaruh hati nih. Scene lalu berpindah di sekolahan. Saat sekolah udah sepi, Eddie diam-diam ke ruangan komputer untuk mengakses internet mencari informasi tentang cara menjadi wali resmi. Eddie juga mengajak Maggie ke rumahnya. Saat mereka sedang berdua-duaan di rumah, tiba-tiba terdengar suara mobil datang. Ternyata mobil itu punya mamanya Emily yang mengantar Sam pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Sam masuk dan langsung ke kamarnya sembari menangis. Semua orang panik. Eddie bertanya ke Mama Emily tentang apa yang terjadi. Tapi Mama Emily tidak tahu apa-apa. Mama Emily meninggalkan mereka bermain sebentar. Pas balik, Mama Emily melihat Sam dengan wajah yang belepotan make up sembari menangis. Mama Emily pun minta maaf walaupun nggak tahu apa yang terjadi. Lalu di saat Eddie nyamperin ke kamar Sam, Sam pun berkata bahwa dia menangis karena diejek oleh ayahnya Toby, yakni si Daryl. Daryl adalah teman Eddie. Eddie pun langsung shock dan emosi, sehingga dia lantas mendatangi Daryl dan menghajarnya habis-habisan. 12 fucking years! Saat Eddie pulang, terlihat ada Maggie yang kesal melihat Eddie bertengkar dengan Daryl. Sedangkan masih ada solusi lain selain harus menggunakan kekerasan. Sam menangis mencari Eddie hingga tertidur. Scene lalu berpindah di keesokan paginya, Eddie menghibur Sam dengan menuliskan surat ke klub putri terbang Penelope, di mana isi suratnya tentang Sam yang sangat ingin menjadi anggotanya. Sam sangat menyukai mereka. Sam menonton mereka setiap hari. Sam juga menyukai acara mereka melebihi apapun di dunia ini. Dan akhirnya surat itu pun siap dikirim. Tiba-tiba Ibu Sam datang ke rumah dengan keadaan yang sangat kacau, kusam, berantakan, kurus seperti orang penyakitan. Ibu Sam meminta Sam memeluknya. Ibu Sam meminta Sam untuk pulang juga. Nah, dari situ Eddie sangat kesal karena ibunya tiba-tiba datang setelah sekian lama tidak mengurus anaknya. Padahal Eddie udah mulai sayang dengan Sam. Eddie punya firasat kalau Sam diurus sama ibunya pasti jadi nggak bener. Dan bener aja, ternyata Sam tidak masuk sekolah karena dia harus pindah sekolah untuk ikut membantu ibunya. Lalu di hari terakhir sekolahnya, Sam tetap masuk. Di situ Eddie sangat kesal karena dia melihat betapa kasarnya si Jerry memperlakukan mereka. Jerry itu adalah laki-laki yang dekat dengan ibu Sam. Lalu saat pulang, tiba-tiba saja Eddie melihat ada mobil asing yang habis keluar dari halaman rumahnya, dan Eddie melihat kalau Jerry dan ibunya Sam lagi asyik berantem. Ternyata mobil itu dari Dinas Perlindungan Anak dan polisi yang membawa Sam untuk diamankan. Akhirnya Eddie buru-buru ke kantor polisi dan kantor Dinas Perlindungan Anak. Di sana dijelaskan bahwa hanya ada dua pilihan. Sam dibawa ke panti asuhan atau tetap diurus oleh ibunya. Tapi pihak Dinas Perlindungan Anak biasanya mencari kerabat untuk hak asuh sementara, terus Eddie disuruh ngisi dokumennya. Tapi di situ Eddie malah jujur. Dia bilang kalau dia punya catatan kejahatan dan sedang menjalani hukuman bebas bersyarat.
Lalu ternyata pihak agensi tidak akan mengabulkan izin hak asuh anak kalau Eddie masih bebas bersyarat. Tapi ada satu cara biar Eddie bisa mendapatkan hak asuh Sam, yaitu dengan meminta persetujuan dari ibu kandung Sam. Akhirnya Eddie mencoba untuk meminta izin dan tanda tangan tentang persetujuan hak asuh Sam. Ya sudah pasti ibunya nggak akan pernah mengizinkan anaknya untuk diambil oleh siapapun. Akhirnya cara itu pun gagal. Eddie lalu datang ke persidangan bersama Maggie untuk meminta hak asuh Sam dan menjadi wali Sam. Di sana Eddie berusaha keras untuk mendapatkan hak asuh Sam karena dia udah terlanjur sayang sama Sam dan berjanji untuk bisa mengurusnya dengan baik. Namun keinginannya tidak dapat dikabulkan karena satu alasan, ya karena dia seorang mantan narapidana. Terus tiba-tiba ibunya Sam datang ke ruangan itu sembari marah-marah. Dia nanya siapa yang melaporkan hal ini. Ternyata yang laporin itu adalah ibu-ibu yang waktu itu marah-marah ke Eddie pas di toko kostum. Di sana ibunya sampai tetap kekeh kalau Sam harus tetap diurus sama dia. Tapi pihak perlindungan dinas sosial itu sudah mendapatkan laporan bahwa ibunya sering menelantarkan anaknya. Pas udah sampai di rumah, Eddie melihat Sam yang lagi ngangkat-ngangkat barang ke mobil. Ya karena mereka mau pindah, Eddie juga beres-beres karena dianya juga ternyata mau pindah. Saat keluar teras, Eddie mendengar keributan. Akhirnya Eddie langsung nyamperin ke sana dan memisahkan Jerry dengan ibu Sam yang sedang bertengkar dan membawa Sam pergi dari tempat itu. Sam terlihat ketakutan dan sangat trauma karena dia tadi didorong sama Jerry sampai terjatuh. Akhirnya Eddie membawa Sam ke sebuah rest area dan meminjam telepon orang di sana untuk menghubungi Maggie. Tapi Maggie malah bilang kalau ibu Sam udah nelpon polisi karena kasus penculikan anak dan menyuruh Eddie untuk segera mengembalikannya. Akhirnya Eddie memutuskan untuk memulangkan Sam dan mengembalikan Sam kepada ibunya. Sampainya di rumah, udah banyak polisi yang siap menangkap Eddie. Akhirnya Eddie ditangkap polisi. Sam sangat tertekan melihatnya. Sam sangat sedih. Lalu pas sampai di rumah, ibunya udah kayak orang stres banget. Sam lantas melepas pelukan ibunya dan mengejar Eddie. Dia berteriak untuk tidak menangkap Eddie. Sam juga bilang ke polisi bahwa ibunya nggak pernah ngurusin dia dan tetap ngejar Eddie sampai nangis-nangis sejadinya. Tak lama berselang Eddie di penjara, akhirnya dia bebas karena si ibu Sam bilang bahwa Eddie hanya membawa Sam untuk pergi makan malam aja. Keesokan harinya Eddie pergi ke rumah Maggie karena Sam berada di rumah Maggie untuk diamankan. Pas mereka lagi kumpul bertiga, tiba-tiba ibu Sam datang dan meminta untuk ngobrol dengan Sam. Ya Eddie walaupun terlihat kesal, tapi dia tetap mengizinkan ibunya ketemu sama Sam. Ya gimana pun juga kan itu ibu kandungnya. Lalu akhirnya Eddie dan Maggie meninggalkan Sam berdua bersama ibunya di ruangan tamu. Kelihatan banget sih kalau Sam ini masih trauma banget atas apa yang udah terjadi padanya. Tapi dia tetap mau bicara dengan ibunya. Ya ampun dia baik banget. Ternyata di sana ibunya bilang kalau Sam memang lebih baik tinggal bersama Eddie karena Eddie adalah pria yang baik dan sangat menyayangi Sam. Ibunya juga sadar bahwa keadaannya saat itu sangat tidak baik dan dia sedang berjuang untuk kesembuhan dirinya. Dan akhirnya Sam tinggal bersama Eddie. Seperti biasa mereka menjalani hari bersama-sama, berangkat ke sekolah bersama, makan malam bersama Maggie, dan Maggie juga memasak masakan kesukaan mereka dong. Pokoknya udah kompak nih mereka bertiga. Nah, selain itu Eddie akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memegang kunci-kunci ruangan sekolah dasar itu. Rumah Eddie kan ternyata dijual. Dan sampai rumah di halaman itu juga ada pengumuman bahwa rumah itu udah resmi terjual. Mereka pun beberes untuk pergi dari rumah itu. Nggak lupa si Eddie ngecek kotak surat yang ada di halaman rumahnya. Ternyata di sana ada surat dari klub Putri Terbang dengan isi ucapan selamat karena Sam sudah resmi bergabung di klub Putri Terbang itu. Sam mendapatkan sertifikat. Sam sangat senang sekali dan langsung memeluk Eddie. Eddie pun langsung memberikan ucapan selamat dan ikut senang karena melihat Sam senang. Film ini pun berakhir happy ending guys. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa support ya guys, agar channel ini semakin berkembang dan menyajikan alur cerita lainnya yang sangat menarik tentunya. Terima kasih.